Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini untuk sama-sama kita belajar berkenaan dengan tajwid dasar yang mana kita ambil dari matan eh, Tuhfatul Atfal. Ya. Dan pada pertemuan yang lalu kita sampai pada aqsamul mad. Sebelum kita masuk ke ahkamul mad, hukum berkenaan dengan mad, kita lanjutkan dulu pembahasan yang tersisa berkenaan dengan jenis-jenis jenis-jenis mad. Ya, kita baca dulu matan yang minggu lalu ya tentang aqsamul mad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aqsamul mad. Wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu. Wasammi awalan tabi'iyan wa hu. Ma la tawaqqufun lahu ala sabab. Wala bidunihi al-hurufu tustalab. Bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun. Ja ba'da maddin fattabi'iyya yakun. Wal akharul far'iyyu mawqufun ala sabab ka hamzin aw sukunin musjala. Hurufuhu thalathatun fa'iha min labdi wayin wahya fi nuhiha. Wal kasru qabla ya wa qabla wawi dham. Syartun wa fathun qabla alfin yultazam. Wallinu min hal ya wa wawun sakana. Ini fitahun qabla kullin u'lina. Ya, pada pertemuan yang lalu kita masuk ke pembahasan tentang aqsamul mad. Ya, jenis-jenis mad. Yang mana disebutkan oleh An-Nazim rahimahullah bahwasanya mad itu terbagi menjadi dua, wal maddu asli, mad asli atau mad tabi'i, dan mad al-far'i. Mad asli ma la tawaqqufun ala sabab wala bidunihil hurufu tujtanab. Ya, tergantung kepada sebab. Ya, ya. Ini tidak tergantung pada sebab maksud saya. Ya, dan tidak pula ketiadaan huruf yang didapat. Yang mana dia hurufnya ada tiga yang ter eh, terkumpul pada lafaz wahya fi nuhiha. Pada lafaz nuhiha. Nu yaitu wa, eh, wawu eh, apa namanya? Eh, nuhiha. Ya, wawu sukun yang sebelumnya berharokat dhammah atau ya yang sukun yang sebelumnya ada harokat kasrah dan alif yang sebelumnya berharokat fathah. Ya, wal kasru qabla ya wa qabla al wawi dham syartun wa fathun qabla alfin yuntazam. Ya, ya dhammah sebelumnya wawu atau wawu huruf wawu yang didahului dengan dhammah, huruf alif yang didahului dengan eh, fathah dan huruf kasrah yang didahului oleh huruf ya yang sebelumnya didahului oleh kasrah. Walinu min ya wa wawun sakana dalam riwayat sukina ini fitahu qabla qulin u'lina. Adapun madlin itu adalah apabila ada huruf eh, ya yang didahului eh,
Walinu min halya wa wawun sukina ini fitahu qabla qulin ini. Madlin yaitu jika ada fathah sebelum huruf ya dan waw sukun. Baik, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sempat berhenti pada pembahasan tentang mad far'i. Mad far'i yang mana mad far'i ini jumlahnya sangat banyak ya yang didahului oleh eh, apa namanya? Penyebabnya adalah hamzah ataupun sukun ya yang telah kita jelaskan dan nanti kita akan masuk lebih dalam lagi dalam hal itu. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sempat berhenti berkenaan dengan mad asli mad tabi'i yang tidak tergantung pada sebab ya yang nanti lawannya adalah mad far'i baik sebab hamzah ataupun sebab sukun yang mana mad asli ini ya bacanya seperti bagaimana orang Arab itu membaca mad asli yaitu mad tabi'i ya tidak melebihi batas dan juga tidak menguranginya yaitu dua dua harokat dan mad tabi'i ini itu terbagi menjadi dua jenis yaitu mad tabi'i harfi dan mad tabi'i kilmi ya dan yang berhubungan dengan pembahasan kita ini adalah mad tabi'i eh, al al-kilmi ya tentang kalimat karena yang mad tabi'i harfi nanti ada pembahasan khusus berkenaan dengan huruf muqatta'ah huruf muqatta'ah seperti misalnya Toha ya, Yasin ya mad tabi'i kilmi yaitu mad asli yang terdapat pada kata baik huruf mad itu tertulis pada mushaf ataupun tidak. Yang tertulis misalnya contohnya yunadunaka seperti contoh yang terkumpul ya pada syair yaitu nuhiha fasayakfikahumullah faqultustaghfiru rabbakum dan yang tidak tertulis dan ini perlu kita ketahui yang mana penulisan Al-Quran khususnya Mushaf Utsmani khat Utsmani itu ada sedikit perbedaan dengan khat Imla'i khat yang bagaimana kita menulis biasa dengan khat penulisan Al-Quran di zamannya Utsman itu ada sedikit perbedaan ya seperti misalnya penulisan Maliki Yaumiddin ma ya dia tidak seperti tulisan Imla'i mim alif tapi dia matnya diberi tanda ada huruf fathah yang berdiri an-nabiyyin wa idzal mau'udatu su'ilat ya ini yang perlu kita perhatikan dan perlu kita ambil dari guru-guru kita yang memang eh, apa namanya paham di dalam masalah ini ya dan mat asli atau mat tabi'i ini permasalahan yang banyak membaca Al-Quran jatuh pada kesalahan yang ada di mat ini ketika akan memanjangkan. Jadi mat asli itu dua harokat. Ya. Jangan sampai seseorang membacanya melebihi itu dan ini banyak yang terjadi. Membaca mat tabi'i, mat asli melebihi daripada dua harokat. Yang bisa kadang-kadang itu mengubah makna. Ya, mengubah makna. Kalau tidak sengaja, ya atau tidak mengetahui maka belajar. Tapi kalau sengaja, ini bisa membuat seorang jatuh kepada dosa. Oleh karenanya,
Ada sebagian yang mengatakan untuk mat asli bacanya itu di ayun. Misalnya Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Supaya tidak terjatuh pada memberikan hak lebih daripada rakat. Maliki yau, maliki, maliki. Jangan dibaca maliki, ar-rahmanir. Nah, ini terlalu panjang ya. Maka ini perlu diperhatikan. Kemudian ada satu pembahasan tentang tanda mat yang tidak dibaca panjang. Ya, khususnya ini ada pada mushaf cetakan Mujam' Malik Fahad yang ada di Madinah. Di Indonesia juga terkenal dengan Quran pojok ya. Ada sebenarnya dilengkapi sebenarnya dengan tajwid sebenarnya. Cuma kita nggak tahu aja. Ya, ada tanda-tanda yang memberi penjelasan bahwa huruf yang biasanya berfungsi sebagai mat justru tidak dibaca panjang. Ya, ini perlu kita ketahui. Seperti hamzah wasl atau sifar mustadir dan juga sifar mustatir. Tsumma stawa ulaika u di situ lihat wawunya ada sifar mustadir, tanda yang menunjukkan bahwasanya huruf itu telah gugur atau tidak dianggap, baik ketika wakaf ataupun wasl. Artinya saat wasl tidak dibaca panjang, saat wakaf huruf yang berada sebelum mat langsung disukunkan. Ulaika. Begitu juga tanda sifar mustatir. Ya, tanda apa namanya huruf nol tapi memanjang. Itu menunjukkan eh, bahwasanya huruf itu telah gugur saat wasl, namun tetap dianggap saat wakaf. Artinya saat wasl tidak dibaca panjang, tapi saat wakaf dibaca panjang. Wala ana abidum ma abadtum. Wala ana ana ya. Itu dibaca pendek. Baik. Ada pembahasan yang lain yang disebutkan oleh mu'alif di sini berkenaan dengan mat tamkin. Mat tamkin ini mat tabi'i yang wajib dibaca dengan dua harokat secara sempurna untuk memisahkan dua huruf waw atau dua huruf ya. Ya. Disebut tamkin itu untuk menjaga kesempurnaan bacaan mat agar tidak diidghamkan dengan huruf berikutnya. Ini mat tamkin. Ya. Contohnya misalnya pada kata qalu wahum, qalu wahum, ya ada waw dan waw. Jadi di sana tidak diidghamkan qalu la, tapi dibaca sendiri-sendiri. Qalu wahum amanu wa amilu fi, ya, fi ada ya di situ, fi yaumin alladzi yuwaswisu, ya ketemu ya. Tapi semuanya dibaca sesuai dengan kadarnya. Terdapat bentuk lain dari mat tamkin yang mana pertemuan antara huruf ya kasrah yang bertasydid dengan ya mad. Contohnya huy huyyitum huyyitum an-nabiyyin an-nabiyyin al-ummiyin, illiyin. Ya, ini perlu kita perhatikan dalam membacanya, khususnya membaca mat tamkin supaya dua huruf itu yang bertemu itu, misal waw dengan waw, atau ya dengan ya, itu dibaca secara sempurna. Ya, dipisahkan dua huruf waw atau huruf ya-nya tadi.
dan tidak diidghamkan, tidak dimasukkan antara satu dengan yang lainnya. Baik, ada pembahasan yang namanya mad iwad. Iwad, iwad maksudnya mengganti. Yang dalam istilah tajwid artinya mengganti fathatain, ya, selain tamu anas tentunya, ya, dengan mad dua harokat bila dibaca waqaf. Jadi mad iwad ini itu hanya terjadi pada akhir bacaan saja. Terjadi pada akhir bacaan saja. Iya, eh, mad iwad ini terjadi hanya pada akhir bacaan saja. Ya. Contohnya kata aliman. Ya. Dia dibaca ketika berhenti alima. Ya. Alima. Dua harokat. Jangan ditambah. Ahadan. Kalau kita wakafkan ahada. Ahada. Nisaan. Kalau kita mau lanjut ya. Tapi kalau berhenti nisa duaan. Kalau berhenti doa. Ini penting ya. Jadi jangan dipanjangkan melebihi daripada dua harokat. Seolah-olah ini seperti mat tabi'i, ya, seperti mat tabi'i, seperti ya, yaitu dibaca dua harokat dalam panjangnya. Ini ada peringatan dari muallif bahwasanya fathatain pada tak muannats, tak marbutah tidak menjadi mat saat dibaca berhenti, melainkan dibaca sebagaimana hak sakinah, ya, hak as-sakinah. Misalnya wasyajaratan, ya. Ketika berhenti wasyajarah, wasyajarah. Jannatan, ketika berhenti jannah, jannah. Ya, ini untuk tak tak marbutah. Kemudian peringatan yang kedua, pada saat berhenti pada kata yang akhirnya fatatain pada hamzah, pada contoh di atas ya, maka ia berubah menjadi mat dan dibaca dua harokat saat wakaf. Ya. Pada kata di atas misalnya nisaan, kalau mau dilanjutkan ya, dia ketika berhenti nisaa doa ya, ya. Kemudian eh, peringatan yang ketiga, beliau menyebutkan bahwasanya orang Arab tidak menuliskan alif pada kata nisa ya pada saat berhenti ya. Karena apa? Karena mereka tidak karena ada yang mengingkari itu kan nggak ada alifnya. Kenapa dibaca a bukannya nisa? Kenapa? Ya ini alasan alasan yang diberikan bahwasanya orang Arab itu tidak menuliskan pada kata tersebut karena memang mereka tidak mengumpulkan hamzah di antara dua dua alif.
Bila sebelumnya hamzah tidak terdapat alif, maka alif setelahnya akan ditulis. Seperti syai'a. Tapi ketika hamzahnya setelah alif, maka tidak dituliskan alifnya ketika waqaf. Dan ini dikategorikan dengan sebagai mad iwad dan bukan mad badal. Sebabkan adanya mad karena perubahan dari fatatain yang dibaca ketika waqaf. Baik. Pembahasan yang lain berkenaan dengan mad silah as-sughra. Jadi mad silah ada dua, mad silah kubra dan mad silah as-sughra. Ya. Mad silah as-sughra dia juga dibaca dua harokat. Disebutkan di sini, mad silah adalah mad yang terdapat pada tiga tempat. Pada ha al-kinayah, pada ha ismul isyarah, dan pada mim al-jama'. Ini kita bahas satu-satu. Mad silah yang berada pada ha kinayah dan ha ismul isyarah. Ya, hak kinayah itu adalah hak dhamir ghaib mufrad mudzakkar, yaitu kata ganti orang ketiga tunggal laki-laki. Biasanya diberi tanda wawu kecil saat dhammah dan diberi tanda ya kecil saat kasrah. Nah, ini tentunya kita berbicara tentang eh, mushaf kita akan mujam' wal Fahad yang ada di Madinah ya, atau mushaf eh, mushaf pojok ya, yang khatnya khat Utsmani. Contohnya misalnya innahu ala raj'ihi laqadir. Hu ya, sini ya. Hi kita lihat setelah ha ada wawu kecil. Ini menunjukkan bahwasanya ini ada mad. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yang mana mad silah pada ha kinayah dan ha ismul isyarah itu dapat terjadi pada ha dhamir ghaib mufrad mudzakkar innahu ya, dan ha ismul isyarah saja, bukan selainnya. Dan ha dhamirnya itu terletak di antara dua huruf yang berharokat. Kita lihat di sini terletak di antara dua huruf yang berharokat. Innahu ala inna hu ala ya, dua huruf yang berharokat di sebelum dan sesudah hak dhamir. Kalau tidak berharokat huruf sebelum dan sesudahnya, maka tidak dibaca mad kecuali di satu tempat yang ada di surat la ada di beberapa tempat. Salah satunya di surat Al-Furqan ayat 69. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Ya, harusnya kan eh, dia berada di dua huruf yang berharokat baru dia dibaca eh, apa namanya dua harokat. Tetapi pengecualian di Quran surat Al-Furqan dia walaupun berada di antara huruf fi kan di sini huruf sukun ya, huruf ya-nya sukun dan mimnya dhamma, tetapi tetap dibaca dua harokat. Fihi muhana. Di Quran surat Az-Zumar ayat 7 ha dhamir pada kata yardahu tidak dibaca mat. Padahal berada pada huruf yang berharokat. Itu tentunya ini pengecualian ya, pengecualian dari kaidah umum. Kaidah umumnya
Eh, Dibaca dua harokat ketika berada eh, di dua huruf yang berharokat. Tapi ini pengecualian-pengecualian yang perlu dihafalkan. Di Quran Az-Zumar, dia terletak di antara dua huruf yang berharokat, tapi tidak dibaca mat. Wa in tashkuru yardahu lakum, yardahu lakum. Ya, padahal sebelumnya huruf dot berharokat, huruf lam berharokat, tidak dibaca mat. Di Quran surat An-Naml ayat 28. Fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum idhab bikitabi hadha fa'alqih ilaihim. Ini mana sukun dia ya. Di Quran surat Al-A'raf ayat 111 dan Asy-Syu'ara ayat 36. Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin. Ya, ini malah malah sukun. Baik. Saat kata tersebut dibaca wasl bukan waqaf, ya. Bila dibaca waqaf, maka tidak ada mad. Ya. Kalau dibaca wasl baru mad itu ada. Maluhu, ya, maluhu wa makasab. Luhu dibaca dua harokat. Tapi ketika diwakafkan, domir tadi, maluh, ya, wa ummihi wa abih. Kalau diwakafkan, wa ummih, malahu akhladah, malah. Ya, kalau kita dibaca wakaf. Ya, ini bisa dicek nanti ya dalam Musa Mujam Malik Fahad. Matsilah biasanya diberi tanda itu wawu kecil. Bila dalam kondisi domah dan ya kecil dalam kondisi kasrah. Innahu ala raj'ihi laqadir. Ya, ini bisa dicek. Bagi yang punya Musa bisa dicek. Baik. Selanjutnya matsilah pada mim jamak. Ya, mim jamak, mim yang menunjukkan jamak mudzakkar. Itu kata ganti laki-laki jamak. Terdapat pada kata hum, him, kum, tum, dan ha, um. Wah, Al-Imam Hafiz Nasim itu tidak membaca mim jamak dengan matsilah kecuali apabila diikuti dengan dhamir. Padahal seluruh qura yang lain selain daripada Hafiz, dan kita bacaan kita kan Hafiz ya, Hafiz bin Asim, eh, itu tidak membaca mim jamak dengan matsilah, tidak dengan dua harokat, kecuali kecuali diikuti dhamir. Ya. Ini menyelisih daripada qura yang lain. Contohnya misalnya anul zimukumuha, kumuha, ya. Wa idza sa'altumuhun khalaftumuni, tumuni. Ya, ini dibaca dua dua harokat. Ya. Ketika diikuti dengan dhamir setelahnya. Baik itu pembahasan yang apa namanya agak sedikit dalam, sedikit berkenaan dengan eh, beberapa bacaan yang berhubungan dengan mat tobi, mat asli yang dibaca dengan dua dua harokat. Ini ada latihan, ya. Kita baca sedikit. Idza talaha wa ma tohaha. Ya, ini ada tandanya kita lihat ya. Au miskina, ya. Ketika dibaca waqaf. Alladzina amanu.
innahu kana bikum idza jallaha wa ma sawwaha fi jidiha dan seterusnya. Ya, ini bisa dilatih. Kemudian kita masuk ke hukumat. Ya. Sepertinya tentang hukumat kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Biar nyambung. Ya, nyambung. Baik, wah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu loh sebagian eh, apa namanya cabang-cabang daripada mat asli, mat tabi'i yang mudah-mudahan dengan mengetahuinya memberikan kita lebih banyak pengetahuan lagi untuk bisa lebih berhati-hati dalam membaca Al-Quran, khususnya tidak memanjangkan huruf mad, khususnya mad asli ya, mad tabi'i melebihi daripada dua dua harokat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang eh, berkenan. Hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.